Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pembelajaran video kali ini anak-anak bertemu dengan saya, Ibu Sri Martini. Bagaimana keadaan anak sekalian? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anak semuanya selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Oke? Baiklah, sebelum kita memasuki pada pembelajaran kali ini, Ibu akan mengingatkan pada kalian semuanya bahwa kita sekarang ini masih dalam keadaan pandemik COVID-19. Oleh karena itu, Ibu mengingatkan pada kalian, kita harus selalu waspada dan selalu menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Oke? Nah, yang pertama, anak-anak harus selalu mencuci tangan setiap akan melakukan dan setelah selesai melakukan suatu kegiatan. Yang kedua, anak-anak harus selalu mengenakan masker apabila anak-anak mau keluar rumah untuk melakukan kegiatan apapun. Kemudian yang ketiga, harus selalu makan makanan yang sehat dan bergizi. Kemudian yang keempat, anak-anak harus berusaha melakukan olahraga di waktu pagi hari, utamanya harus berada di bawah sinar matahari pagi. Yang terakhir, jangan lupa anak-anak dalam melakukan kegiatan harus selalu menjaga jarak dengan teman-teman, minimal yaitu 1,5 meter. Nah, oleh karena itu yang harus anak-anak lakukan setiap hari selama masih dalam pandemi COVID-19. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi kelas 5 pada tema 1, yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia dengan subtema 1 dan subtema 2. Oke? Baiklah anak-anak, kita masuk pada materi kelas 5, tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 dan subtema 2. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu 1. Melalui teks bacaan organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menemukan ide pokok, gagasan utama dalam teks dengan benar. Kedua, setelah mengamati gambar alat gerak, siswa dapat menjelaskan alat gerak hewan dan manusia dengan benar. Kemudian, apakah itu paragraf utama? Anak-anak, apakah sudah ada yang tahu apa paragraf itu? Baiklah, paragraf utama adalah ide pokok dari suatu paragraf. Paragraf ada 2 macam, yaitu paragraf deduktif dan paragraf induktif. Paragraf deduktif yaitu atau depan. Paragraf deduktif ini ide pokok yang ada di depan paragraf. Sedangkan paragraf induktif itu ide pokok yang ada di belakang paragraf. Anak-anak sekalian, marilah kita untuk mengetahui tentang paragraf induktif maupun deduktif,
marilah kita bersama-sama untuk membaca teks berikut. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan dengan berpindah tempat ataupun berubah posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, dari bacaan tersebut, manakah ide pokok dari paragraf yang telah kita baca tadi? Dari bacaan yang telah kita baca tadi, ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Dari paragraf tersebut, kita tahu anak-anak itu termasuk paragraf apa? Apakah paragraf deduktif ataukah paragraf induktif? Nah, di sini paragraf tersebut karena ide pokoknya berada di depan paragraf, berarti cerita tersebut termasuk paragraf deduktif. Kemudian kita masuk pada parti berikutnya, yaitu organ gerak hewan. Anak-anak sudah sering melihat atau mengenal hewan yang ada di sekitar kita? Nah, di sini kita akan membahas tentang hewan vertebrata, yaitu hewan bertulang belakang. Bagaimana cara gerak dari hewan vertebrata tersebut? Contohnya sapi. Anak-anak sering melihat sapi di sekitar anak-anak? Ya, sapi termasuk hewan mamalia. Sapi bergerak dengan berjalan dengan 4 kakinya, yaitu 2 kaki depan dan 2 kaki belakang. Kemudian yang kedua yaitu kelinci. Anak-anak suka melihat kelinci? Ya, kelinci itu salah satu hewan yang manis dan menyenangkan, ya, dari bulunya yang halus, lembut. Nah, hewan kelinci ini bergerak menggunakan 2 kaki depan dan 2 kaki belakangnya yang agak panjang untuk melompat. Kemudian contoh berikutnya yaitu katak. Katak ini termasuk hewan amfibi. Hewan amfibi itu hewan yang bagaimana anak-anak? Coba siapa yang tahu? Nah, hewan amfibi ini adalah suatu hewan yang hidup di 2 alam, yaitu bisa hidup di darat ataupun hidup di dalam air. Katak bergerak dengan 2 kaki depannya dan 2 kaki belakang untuk lebih mempermudah melompat. Katak ini sering muncul dan berbunyi pada musim penghujan. Kemudian contoh berikutnya adalah ikan. Ikan termasuk jenis Pisces. Nah, ikan ini banyak sekali jenisnya.
ada ikan yang bisa hidup di laut dan ada ikan yang bisa hidup di sungai. Ikan bergerak dengan menggunakan sirip dan ekornya. Ikan juga bernafas dengan insang. Nah, kira-kira anak-anak tahu tidak? Adakah kira-kira ikan yang bernafas selain dengan insang? Ya, ada salah satu hewan yang termasuk ikan ini yang bernafas selain dengan insang, yaitu dengan menggunakan paru-paru. Ikan yang bernafas dengan paru-paru ini termasuk adalah jenis hewan mamalia karena dia adalah melahirkan anaknya, yaitu dia adalah ikan paus. Anak-anak, di rumah adakah yang memelihara ikan? Mungkin ada sebagian anak-anak yang suka memelihara ikan. Oke, kita teruskan untuk yang kelima, yaitu ular. Ular termasuk hewan reptil. Bisakah anak-anak terdapat atau ketemu ular? Ular ini adalah salah satu hewan yang sangat berbahaya karena ular mempunyai bisa. Ular tersebut bergerak secara melata dengan menggunakan tubuhnya yang lentur karena tersusun dari ruas-ruas tulang. Oleh karena itu, nanti anak-anak apabila berjalan atau bermain, apabila ketemu dengan ular, anak-anak harap lebih berhati-hati. Baiklah, kita akan melanjut pada hewan avertebrata, yaitu hewan tak bertulang belakang. Nah, anak-anak, kalian tahu dari manakah asalnya kupu-kupu ini? Kupu-kupu berasal dari ulat. Nah, ulat kemudian berubah kepompong, kemudian akan berubah menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu ini bergerak dengan sayapnya yang tipis, namun sayap tersebut menempel dengan kuat di tubuhnya. Anak-anak suka untuk menangkap kupu-kupu ini. Hewan yang kedua yaitu ubur-ubur. Ubur-ubur ini merupakan jenis hewan yang hidup di laut. Nah, ubur-ubur ini termasuk salah satu hewan yang bisa menyengat. Oleh karena itu, anak-anak apabila nanti di pantai atau di laut ketemu ubur-ubur di sini, harap lebih berhati-hati. Ubur-ubur ini bergerak dengan tentakelnya yang menyengat yang berada di dekat mulutnya. Kemudian hewan berikutnya yaitu siput. Siput ini termasuk moluska. Anak-anak pernah melihat siput? Siput sering berjalan ke sana kemari dengan membawa apa yang ada di belakangnya itu, yang di punggungnya. Nah, siput itu salah satu hewan yang kemana saja membawa cangkangnya
yang sekaligus adalah merupakan rumahnya. Siput ini bergerak secara perlahan dengan otot-otot tubuhnya dan lunak. Siput juga bisa menghasilkan lendir untuk mempermudahnya berjalan. Baiklah, kita masuk pada materi subtema kedua, yaitu tentang organ gerak manusia. Sebelum kita melanjut pada materi tentang gerak manusia, nah, anak-anak sering melakukan kegiatan bergerak kira-kira apa saja? Contohnya misalnya berjalan, berlari, duduk, atau yang lainnya. Nah, baiklah, kita menuju materi berikutnya, bahwa gerak pada manusia dan hewan itu menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Sistem gerak ini manusia terdiri dari dua jenis, yaitu sistem gerak aktif dan sistem gerak pasif. Nah, dari kegiatan anak-anak yang sering anak-anak lakukan, kira-kira berjalan, berlari, duduk, atau yang lainnya, itu nanti akan masuk dari sistem gerak manusia yang termasuk sistem gerak aktif atau yang sistem gerak pasif. Sistem gerak aktif adalah otot. Otot adalah jaringan di dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif untuk membantu supaya dapat bergerak. Kemudian untuk sistem gerak pasif ini adalah tulang. Tulang disebut sebagai alat gerak pasif karena tulang digerakkan oleh otot. Selain sebagai alat gerak pasif, otot itu berfungsi untuk menyokong tubuh, memberi bentuk tubuh, menjadi tempat pembentukan sel darah, melindungi organ vital, dan juga menjadi tempat melekatnya otot. Dari materi pembahasan tadi yang sudah dibahas di depan tadi, apakah kira-kira fungsi tulang itu? Nah, fungsi tulang yang pertama adalah untuk menopang tubuh. Tulang menyediakan bingkai untuk menopang tubuh, otot, tendon, dan ligamen menempel pada tulang. Tanpa adanya tulang, otot tidak akan bisa menggerakkan tubuh. Untuk fungsi berikutnya yaitu melindungi organ tubuh. Nah, anak-anak kira-kira tahu tidak organ dalam tubuh kita? Contohnya yaitu ada jantung, ada paru-paru, ada ginjal, dan sebagainya. Nah, sebagian besar organ dalam dengan konsisten jaringan yang lunak. Nah, kira-kira bagaimana anak-anak kalau jaringan yang lunak ini apabila tidak ada pelindung, kira-kira bahaya tidak? Nah, sehingga tulang yang ada di sekelilingnya itu akan berfungsi untuk melindungi agar organ yang lunak ini tidak mudah rusak. Sebagai contoh, paru-paru dan jantung dilindungi oleh tulang dada kita atau tulang rusuk, dan tulang tengkorak yang berfungsi untuk melindungi
otak kita. Nah, anak-anak bagaimana? Coba tulang tengkorak itu kalau kita pegang rasanya keras atau tidak? Ya, kalau kita pegang tulang tengkorak kita itu keras karena dia berfungsi untuk melindungi otak kita. Selain itu, organ reproduksi pun dilindungi oleh tulang selangka. Fungsi berikutnya yaitu mensistensis sel darah. Ternyata tulang memiliki fungsi untuk menghasilkan sel darah merah, trombosit, dan sel darah putih. Selain itu, sel darah merah yang rusak dan lama juga bisa dihancurkan di sumsum tulang. Proses ini disebut hematopoiesis dan terjadi di bagian sumsum tulang yang disebut sumsum merah. Untuk fungsi berikutnya yaitu tempat melekatnya otot. Otot-otot yang ada di tubuh kita, terutama yang digunakan untuk bergerak seperti di kaki dan tangan, menempel di tulang paha, tulang kering, maupun tulang-tulang lainnya. Kedua organ ini akan bekerja sama untuk membuat anggota tubuh bergerak ke arah yang kita inginkan. Contohnya, kita ingin bergerak ke arah ke depan. Nah, kaki kita maju melangkah ke depan. Kita ingin mundur. Nah, kita melangkahkan kaki kita ke belakang, ataupun kita ingin melangkah ke kiri maupun ke kanan. Selain fungsi dari tulang, kita akan membahas apakah fungsi dari otot. Otot yang berfungsi untuk melakukan gerak tubuh adalah otot rangka atau otot lurik. Otot ini melekat pada tulang manusia dan sebagian dikendalikan oleh sistem saraf pusat. Sistem pernapasan pada manusia ini dikendalikan oleh otot. Selama bernafas, otot yang bekerja adalah otot diafragma. Otot ini akan dibantu otot yang lainnya seperti otot perut, otot leher, dan otot punggung. Sedangkan otot jantung itu dikendalikan oleh sistem saraf otonom yang bertanggung jawab untuk sebagian besar fungsi tubuh. Selain itu, sistem saraf otonom juga mengendalikan otot polos untuk mengatur pembuluh darah pada manusia. Fungsi otot selanjutnya adalah untuk membantu proses pencernaan. Otot ini akan membantu mendorong makanan saat kita buang air besar atau saat sedang muntah. Anak-anak semuanya, kira-kira anak-anak setiap hari merasa akan buang air besar tidak? Atau pada saat-saat tertentu merasa akan muntah. Nah, pada saat kita akan buang air besar, itu rasanya ada rasa sesuatu yang mendorong untuk mengeluarkan sisa makanan yang harus kita keluarkan, yaitu lewat anus kita. Sesekali juga kita kadang-kadang pada saat yang tidak sehat atau sedang masuk angin, kita akan merasa muntah. Nah, untuk memuntahkan makanan yang ada di mulut kita atau di dalam perut kita, itu kita juga membutuhkan dorongan atau tekanan dari otot kita. Otot-otot tadi itu
tersusun dari yaitu inti sel. Dari inti sel ini akan membentuk serabut otot. Dan serabut-serabut otot ini akhirnya nanti akan membentuk otot atau daging. Nah, dari materi pembelajaran yang sudah disampaikan tadi, kira-kira anak-anak bisa menyimpulkan apa isi dari pembelajaran kali ini. Kesimpulan yang kita peroleh pada pembelajaran kali ini yaitu 1. Gagasan utama atau ide pokok adalah inti pembahasan dari suatu paragraf. Yang kedua yaitu alat gerak manusia dan hewan itu dibagi menjadi 2, yaitu alat gerak pasif yang berupa otot dan alat gerak pasif yang berupa tulang. Baiklah, video pembelajaran kali ini sudah selesai. Semoga bisa membantu kalian semua belajar dari ini. Sekali lagi pesan ibu, anak-anak harus selalu semangat dalam belajar dan menjalankan protokol kesehatan. Oke? Selamat bertemu kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.